Jangan kayak gini atuh. Kasihan adik saya, yuk. Ngobrol dulu pelan-pelan, yuk. Ini siapa ya? Malam hari ini kami agak melipir dari kota Bandung karena kami tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendatangi sebuah rumah Belanda yang lokasinya berada di sekitar daerah Raja Mandala. Tentunya bukan tanpa sebab. Ada hal menarik dari lokasi malam ini tentang sosok Belanda yang kerap kali terlihat di rumah ini. Dan yang spesial, kami akan ditemani bintang tamu yang juga pernah datang ke rumah ini untuk melakukan syuting film horor. Bayangkan, apakah mereka pernah merasakan hal-hal mistis di tempat ini pada saat syuting? Dan apakah mereka akan merasakan yang kami rasakan juga malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa. Malam ini saya bersama Uli Triani dan Devina Karamoy akan mengajak kalian menelusuri sebuah rumah yang ada di daerah Raja Mandala. Itu dia. Udah tahu banget ya, udah melekat banget. Di mana tempat ini merupakan lokasi syuting film yang akan diperankan sama kalian berdua, yaitu Perewangan. Kalian pasti udah denger deh, udah selebaran banget iklannya seperti apa, teasernya seperti apa, dan ini bakal jadi sesuatu yang seru. Dan tempat ini juga spesial buat aku pribadi karena di tempat ini juga dulu film Asih 2 digarap. Waktu pertama kali datang ke sini aku udah ngerasa aduh. Dan aku yakin di antara kalian berdua juga udah ngerasain hal-hal kayak gini kan di dalam sini. Iya. Banyak. Ini tuh aku bisa kan, maksudnya aku kan nggak satu kali main horor kan, jadi ini udah beberapa kali dan kalau ditanya misalnya nggak ada ya nggak ada gitu. Tapi pas yang ini aku sampai bilang ini tuh behind the scene-nya sama horornya sama filmnya. Oke. Bener-bener kayak ini bisa cepat selesai nggak? Takut gitu. Dan kalian sendiri termasuk orang yang sensitif nggak sih? Aku sensitif. Lumayan sensitif. Kalau aku kamu? sih, aku nggak tahu aku sensitif atau enggak, tapi aku merasakan banyak hal di sini. Dan sama, aku juga ini film horor bukan yang pertama kali, tapi dari semua film horor yang aku mainin, ini sih terhoror. Behind the scene-nya, iya. Jadi bisa dibilang, bisa digarisbawahi sama kita yang sensitif, yang gak sensitif pun merasakan hal yang aneh di tempat ini. Kebayangkan serunya bakal seperti apa di dalam sana. Tenang, kita nggak akan cuma bertiga. Nanti ada tim Jurnarisa yang juga akan menelusuri tempat ini bareng-bareng. Tapi karena kita benar-benar kita ngelihatnya yang sekarang kita lihat, kalian bisa cerita juga apa yang kalian rasain sebelumnya di tempat ini. Ya udah, jangan kemana-mana. Ikutin terus perjalanan seru malam ini. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk subscribe, comment, and like.
kita lebih menelusuri ke dalam lagi, kita pengen bahas dulu tentang tempat ini dulu sih. Dan biasanya Angga tuh kalau di Jurnalisa lebih melotok gitu, lebih mengetahui sejarah-sejarahnya kayak gimana. Jadi aku pengen tahu, penasaran dulunya tuh seperti apa sih tempat ini atau tempat apa? Ya, secara sejarah sih Neng, ini tidak lepas dari masa Belanda. Jadi zaman kolonial sebelum Indonesia terbentuk, dulu kan memang orang-orang Belanda membebaskan swasta untuk mendirikan perusahaan di sini, untuk memegang teh dan kopi saat itu. Nah di daerah sini tuh sempat jadi perkebunan teh dan kopi. Untuk mengurusi tempat itu tentunya perlu orang-orang yang berada di sini. Akhirnya pemimpin-pemimpinnya atau bos-bosnya si perusahaan itu tinggal daerah sini. Ya ini salah satu. Oh berarti orang-orang Belanda yang tinggal di sini. Oke, terus apa yang terjadi dengan mereka? Ya di masa Belanda memang kita tahu ketika orang-orang Jepang masuk, orang-orang Belanda sempat banyak yang dihabisi. Sebenarnya kalau kita baca dari sejarahnya sih, kalau aku baca-baca memang tidak tertulis ya. Cuman bangunan ini sendiri udah dibangun dari tahun 1800-an. Dimana di masa itu ke Indonesia Merdeka aja cukup panjang kan. Berarti rumah ini menjadi salah satu saksi hidup, saksi bisu lebih tepatnya, tentang segala peralihan zaman yang terjadi di Indonesia. Nah, kalian sendiri yang paling kalian inget pada saat syuting di sini, Uli deh. Di bagian mana? Di kamar aku. Oh di bagian depan. Nah, di bagian depan. Karena jadi kita nggak take di sini. Oke. Jadi kalau pertama kali masuk kan kalau sebelum syutingnya ada test cam ya. Jadi test cam kan masih small ini kan. Jadi kayak baru masuk aja udah langsung gitu. Langsung kerasa gitu, gimana ya? Heavy gitu. Kalau kata orang Inggris mah keeng gitu, ya keeng pisan. Gelap aja gitu, gelap gimana sih gitu. Sampai aku juga kan emang penakut. Cuman kalau misalnya syuting kayak ya udah aja kan. Tapi sampai minta orang tuh harus ada di situ. Sampai ada yang nungguin di kolong tempat tidur aku. Karena kan nggak bisa kan kameranya kemana-mana gitu. Akhirnya mereka ya udah satu orang di situ dan ada banyak kejadian juga di situ gitu kayak. Lagi syuting, terus temen main aku kan, misalnya kita harus jalan ke sana, terus balik lagi gitu kan. Terus pas oke, cut, ulang lagi ya, soalnya kan kalau Mas Awi kan dia agak detail kan. Kurang nih timingnya gitu. Terus dia kayak, Kak, tadi tuh kamu nyolek-nyolek aku, maksudnya biar timingnya pas ya gitu. Si temen ngodein ya, ngodein aku ya gitu. Terus aku kan kayak yang enggak gitu, tapi aku kayak kan takutnya bubar gitu ya. Jadi aku kayak ya gitu. Aku kayak ya nanti lu biar ini ya gitu. Gitu maksudnya biar kan jadi heboh ya takutnya jadi gimana gitu lah. Kayak takut ganggu konsentrasi juga kan gitu. Jadi akhirnya aku kayak ya aku juga jadi kaget kan gitu. Waduh. Karena pikiranku kayak wah yang tadi take nyoleknya dia. Kan takutnya pas nanti take yang dicolek aku gitu kan. Jadi aku kayak ya udah. Terus ya udah pembacaan, ya udah sampai selesai gitu terus kayak. Itu di depan sana. Kalau Davina gimana? Kalau aku yang tadi kita scene opening. Di situ. Sana itu adegannya emang aku harus sendiri di sana mencari seorang lah. Dan kamera emang dari dalam rumah, which is di depan yang pohon tadi itu nggak ada orang. Dan emang aku di brief, Maya kamu 7 tel baru nengok belakang ya. Oke, berulang-ulang lah. Akhirnya take keberapa lah aku lupa. Aku lagi nunggu-nunggu kan ngeliat ke daerah pohon dan sekitarnya. Tiba-tiba ada yang berdiri satu putih. Buyar dong tel aku lagi itu 1, 2, 3 pokoknya ke stun aja. Terus langsung Kak Maya kenapa nggak 7 tel ini udah 10 tel. Oke ulang. Cuma nggak bisa ngomong gitu loh. Dan itu ngebentuk gitu. Orang aja aku sih nggak ngeliat dia rambutnya ke sini panjang hitam putih. Berdiri aja ngeliatin aku, dia nggak ngapa-ngapain. Sampai aku mikir, kru tuh kayaknya nggak mungkin deh pakai itu juga, pakai baju gitu kan. Dan lagian kan nggak boleh ada orang di situ kan. Iya, lagi nggak boleh ada orang. Akhirnya aku nyuruh asisten aku, kamu ngumpet di sebelah situ. Tapi itu tuh nggak cuma Davina doang yang lihat. Iya, banyak orang, banyak kru. Banyak kalau yang sosok itu. Sosok itu tuh di parkiran ya.
Dan dulu pohon yang di depan tadi lebih lebat ya, gede banget pohonnya, jadi emang masih itu. Ini Bapak udah merinding banget nih gue. Oh iya, dan satu lagi yang tadi saya dengar katanya ada satu ruangan yang katanya dibersihin, ada darah, bersihin ada darah. Kamu mau tunjukin ya ke situ? Ayo, Yuk, boleh. kita tunjukin. Nah, di sini ya kamarnya? Iya, ini kamar, kalau di film ceritanya kamar aku dan kamar adik aku. Oke, jadi ceritanya yang kamu tahu apa? Ini kejadiannya bukan sama aku sih, tapi dari kru. Katanya sebelum proses syuting itu kan, anak art itu udah seminggu 2 minggu di sini untuk ngebersihin rumah, ngeguntingin rumput, dan lain-lain. Dan itu katanya ada bercak darah di kamar ini yang emang gak bisa hilang. Gitu. Wow. Tempatnya ya? Itu sama kejadian seperti di rumah Ermawar nggak? Iya, rumah saya dulu. Jadi Risa tuh punya dulu tinggal di rumah Belanda juga ya, Neng. Ketika neneknya mulai masuk untuk ngisi rumah itu, konon ada percikan darah yang dicuci teh nggak hilang-hilang. Iya. Sampainya ditimpa pakai cat. Tapi nggak hilang, tetap. Iya, kalau catnya udah memudar masih kelihatan. Keluar lagi. Itu ada historinya berarti? Maksudnya memang ada Ada kejadian? seseorang yang pernah terbunuh di situ. Oh, jadi itu darah realnya gitu? Ya, walaupun tidak real, kan ini agak aneh ya, karena mungkin sudah bertahun-tahun, tapi kayak sebuah tanda aja gitu. Ya mungkin ini pun terjadi di tempat ini. Bisa jadi. Gak apa-apa gitu, dimasukin. Tapi aku sebel banget nih si Kala tuh kayak gitu tuh kayak kayak penuh makna gitu, tau gak sih? Kunaon? Kenapa perut? Sini aja apa-apa. Kunaon eta? Kerja kaki. Oh, kamu yang di luar. Itu tadi diomongin, wae. Yang diceritain di luar tadi loh. Kunaon sok hayang katingali gitu kunaon? Hayang jeroan. Ya iya geus di jeroan sok rek ngobrol naon menang. Bisa tadi disampunakeun. Ya ngadongeng heula baheula kumaha cing. Marahnya Ingetan tahun geus lila pisan. Oh pisan. Tapi keur kieu teu kandungan. Kieu teh geuning beki buruk beuteung teh. Ya urang mah bisa nangan ngadoakeun hungkul. Atuh nu ieu keur urang. Bisa itu kata. Bisa atuh. So, dibantuan atuh. Ini. Itu perempuan, sosoknya, terus dia sedang hamil juga. Cuman permukaan perutnya sudah sangat membusuk. Cuman saya tanya kenapa dia kayak gitu, dia bilang nggak tahu, lupa. Oh, maksudnya kenapa perutnya bisa gitu? Biasanya kan yang kalau yang kita temuin di jurnal, kalau yang macam-macam gitu tuh biasanya punya histori yang nggak baik saat kematiannya, tapi dia nggak tahu kondisinya seperti apa. Bisa ya sampai nggak tahu gitu? Malu kali. Apa? Malu biasanya. Malu cerita. Tadi agak mengancam ya. Nggak enak, aduh takut. Oke. Ya gini, Risa kalau ke jurnal jangan terlalu jauh. Dengan kondisi seperti ini mereka sangat suka sekali. Iya, tadi makanya aku tuh pertama kali itu kan aku kayak teh ini kan lagi hamil ini ya. Mereka tuh bukannya Bener. Padahal tadinya sebenarnya aku pengen penasaran sama yang di sini karena aku ngelihatnya yang di sini tuh identik sama si Noni Belanda. Iya, bener. Cuman kayaknya nggak dapet di sini, di dalam juga nggak ada gitu, maksudnya sosoknya. Belum ketemu. Aku pengen kalian maju ke tempat yang menurut kalian serem banget. Dan ceritain apa yang kalian rasain.
Tapi kali ini ditemenin sama Indi dan Fahrul. Oke. Semangat ya. Ada satu titik di mana konon katanya ada noda merah yang tak pernah hilang bahkan saat dibersihkan. Hampir mirip seperti rumah yang pernah saya tinggali dulu bersama nenek. Apa yang pernah terjadi di tempat ini? Sosok noni Belanda yang kami cari belum juga muncul. Alih-alih menemukan sosok itu, kami malah didatangi sosok yang saya sangat tidak ingin temui. Membuat saya harus tahu diri dengan kondisi saya yang seperti sekarang. Jujur aku udah tegang banget. Jadi kakak-kakak mau bawa kita ke ruangan yang paling menurut kita yang paling energinya paling berat di situ. Yes. Ini udah pegangan lihat nih. ya udah kita pegangan Kayak jangan jauh-jauh dari aku. Emang kerasanya kayak gimana? Kayak gimana, Selama Kalau ada aku di pertama sekitar kali sini? masuk tuh langsung kayak masuk ke dunia lain, tau gak sih? Maksudnya Iya. kayak rasanya Iya, gelap iya. gitu rasanya ya. Iya. Hawanya gitu ya? Apa sih gelap gitu, hitam gitu gimana sih? Kayak nggak enak aja. kayak gitu. ngerasa nggak ada udara, sumpah. Iya bener ya. Nggak bisa nafas, terus kayak nggak enak aja feelingnya di sana. Dan apalagi waktu itu aku sempat panas. Itu tuh aku sampai nangis di sana, adegan yang lagi sama ibu. Itu aku sampai nangis karena juga plus sakit, terus energi ruangannya nggak enak banget. Walaupun di sana banyak kru, kamera di dalam, tapi Jadi kayak pengap-pengap gitu. iya, nggak siang, nggak sore, nggak malam, selalu. Sama rasanya kayak gitu. Kayak dada tuh kayak di Pokoknya kayak gelap, kayak gimana sih? Kayak enak deh badan tuh. Berkabut gelap Iya. gitu loh. Itu rasanya. Terus emang ada beberapa kejadian waktu yang syuting kan. Apa tuh kejadiannya, Kak? Dicolek-colek. Teman kita. Bukan aku, jadi kita lagi take gitu. Terus kayak, Kat, ulang lagi ya gitu. Terus si dia tuh kayak ngomong, Kak, lo tuh tadi nyolek-nyolek buat nandain Buat aku ngodein jalan ya ya. gitu. Terus gue kayak, enggak, gue enggak nyolek. Tapi biar enggak langsung heboh bubar, aku kayak, Iya. ya, oh iya, aku gitu doang. Dan itu di kamar ini. Banyak juga ya. Oh sama ini kan, Ada apa lagi, Kak? sama kaca. Kaca. Yang kalau ngaca katanya bisa Bisa melihat ada sesuatu di belakangnya. Tapi Kakak pernah ngerasain nggak itu? Enggak, tapi kan kacanya beda. Cuman itu kaca itu ada historinya sama rumah ini, bukan sama filmnya. Maksudnya memang udah ada di filmnya, udah ada di rumah ini. Emang milik Gitu. rumah ini gitu. Aku nggak mau ngaca. Aku juga Aku juga nggak mau. Mari kita cari tahu. Kamu cowok kan? Duluan. Kemah. Emang ada kaca, kamar mandi. Assalamualaikum, permisi. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, kita berdua tenang. Ini emang cewek. Oh kita. Jadi Ada dua kaca. ini tapi ya nggak Kak, mau. Kayak kaca yang ini deh. ini ya. Coba Kakak mau nyobain dulu? Nggak mau. Ayo sini dulu aja, Nggak nggak mau. apa-apa Kakak. Ayo coba Kakak. Kak Davina. Kakak dulu aja. Ya. Udah merinding nih, sumpah. Aku udah merinding tau. Iya. Ini cermin ini. Aku udah engap soalnya udah mulai engap. engap Terus banget. merinding. Nah, yang kejadiannya itu take-nya tuh di sini nih. Dari sini aduh ya, buatnya madepek ke atas. Gimana Kak? Gimana? Jadi tuh dari sini Sini nih, aku dari tutupin, sini, aku tutupin. Jalan gitu, jalan ke sini. Iya cewek. Yang tadi bukan? Yang tadi ke Teresa. Terus Terus teh jalan kan ke sana gitu, yang jalan ke situ. Nah itu yang tadi si teman aku pas balik lagi sini terus dia kayak, kamu tuh tadi nyolek aku ya? Terus aku kayak, tapi kita mulai tuh dari sini nih tadi ujung di pojok sini, gitu, jalan ke situ. Ada yang mau cek kacanya tuh? Mangga. Kamu sih. Aku. Kayak ada perempuan gitu sih. Iya emang perempuan di. Oh, duit deh. Ini kayak kakak-kakak ceritain sih bener. Vibes-nya tapi kayak motor ya. Ya.
Alhamdulillah. Di sini yuk, pelan-pelan yuk. Dulu Kak, dulu Kak. Di sini mau pecah di. Ini jangan. Jangan dulu ini, kamu nanti pecah. Ini pecah. Enggak, ini bukan kamu, ini mah pecah. Ini tenaga kamu. Indi pecah, Indi. Demi Allah, Indi pecah. Kenapa? Yuk ngobrol dulu yuk, baik-baik yuk. Ya kayak yang ada ini. Ini siapa ini? Kita mulai ini dulu yuk, pelan-pelan ini. Yuk, bisa diajak ngobrol nggak? Tenaganya gede banget ya. Bantuin. Ya, astagfirullahaladzim. Teh. Kenapa ngobrol dulu? Atuh, jangan nangis gini. Jangan kenapa? Jangan dipegang, nggak apa-apa. Coba. Ini mah kayak emosi banget, Kak. Kenapa ini ya? Ini ya, kayak nggak bisa diajak ngobrol. Yuk ngobrol dulu yuk. Tidak sudi dipegang oleh pribumi. Saya tidak suka dipegang oleh pribumi seperti kita. Kenapa? Jangan. Noni. Oh, astagfirullahaladzim. Noni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kenapa? Bisa ngomong pelan-pelan. Ngobrol. Enak. Sakit, Kak. Jangan kayak gini atuh. Kasihan adik saya yuk. Ngobrol dulu pelan-pelan yuk. Ya ngobrolnya pelan-pelan ya, saya nggak akan megang kalau misalnya Anda juga tidak marah-marah. Ya, kenapa? Coba cerita dulu. Kenapa? Ya udah ya. Udah dulu yuk. Kenapa? Udah, shh. Panas. Astagfirullahaladzim. Panas, Kak. Sakit kamu mah. Ngecas lagi. Capek banget ini. Semuanya juga. Itu siapa tadi? Itu teh Noni. Iya. Tahu gak sih, kayak keluar dari kaca gitu loh. Cewek. Dan dia nggak mau dipegang sama kita. Kurus-kurus gitu panjang. Maksudnya Uratnya kurus. keluarnya. Iya, putih banget. Aku
Aku juga mau nanya-nanya juga nggak bisa, dianya marah-marah terus. Marah-marah terus. Jadi kayak nembus. Begitu nembus gitu. Aku rasa yang nyolek-nyolek juga Iya. dia. Dia tuh kenapa sih? Kayaknya dia pernah tinggal di sini deh. Waktu Aku dulu juga banget ya, soalnya aku lihatnya ini masih sepi, kayak masih lahan. Nggak ada apa-apa gitu Iya, ya. cuma ada satu bangunan ini aja. Tapi dia ada ini nggak? Maksudnya ada kejadian apa nggak terjadi sama dia gitu? Maksudnya? Nah itu yang tadinya mau Farul coba tanya tuh, karena dia tuh kayak gak mau dipegang sama pribumi banget Kak, kayak Iya, aku terus dia marah banget. dia jijik gitu sama laki-laki, kayak jijik banget. Iya makanya takutnya kayak ada peristiwa tragis atau apa gitu Iya, sama tadi dia. kan itu mau ditanya. Soalnya pas sama Indi kamu masuk teh, Putih Indi. Kayak, ya dia teh kayak mau masuk lagi kan gak bisa dong bawa kamu. Yang sama aku teh itu masuk tuh ke udah situ. ditahan. Iya. Kayaknya mah ini teh adalah salah satu tempat dia kayak cerita atau apapun, nangis, semuanya teh ada di sini. Di kaca ini. Jadi kayak connect gitu. Jadinya connect. Soalnya tuh bener-bener nangis, yang Faru rasain tuh kayak nangis, terus kesel sama jijik aja. Iya, emosi banget. Emosi banget. Tega deh nggak dibantuin. Oh iya. Jadi yang aku rasain tuh emang si cewek itu tuh apapun kayak dia ini tuh di sini gitu tempat ini. Tapi kakak-kakak nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Aku tuh mau minta tolong tapi gak enak. Enggak, aku tuh bingung gitu. Kita nggak tahu harus ngapain ya? Nggak tahu harus ngapain, terus takutnya nanti Salah. bukan, aku takutnya nepa. Nepet Bener. Nepet Aku tuh lebih takut nular, nepa nular. gitu loh. Jadi pindah. Takutnya gitu. Tahu Tapi dia tadi marah kan. baca doa ya? Panas banget pergelangan aku tadi. Iya pas aku pegangin tadi. Soalnya kan ini teh pundak aku teh sakit ya, tapi dia teh nggak mau masuk ke aku. Dia gila banget sama laki-laki, Kak. Oh iya kayaknya ada itu kali ya. Iya, rasanya tuh Tapi kayak- dia masih tetap ada di sini, dia selalu mungkin makanya berarti dia ada di kamar ini kan. Iya. Makanya dari momen aku masuk kamar ini pun udah langsung gimana gitu rasanya. Kayak dia ngerasa kayak dia tuh kayak ada rasa kepemilikan gitu sama area. Jadi mungkin dia waktu masa hidupnya di sini gitu. Jadi kayak Ya tempat dia gitu udah ya. klik gitu ya. Salah satu. Ini yang nona Belanda itu berarti yang dimaksud. Aku lihatnya gitu sih, kurus dia, terus Soalnya dia putih dan uratnya teh kelihatan gitu-gitu. iya kayak putih, kayak panjang urat-uratnya gitu ya, iya, gitu yang ya. kurus-kurus gitu, panjang-panjang. Geser dulu yuk. Kemana? Gak usah. Kak, gimana? Ini nggak apa-apa yang tahan. Kenapa? Kenapa kak? Bisa berdiri? Bisa berdiri nggak? Kamu siapa? Kemana? Bisa nyari yang Sunda? Hah? Sok di payun. Iya kamu. Emang dinaunkan sih? Keskarolot, oke. Kunaon geus karolot kumaha? Tinggal atuh nih.
Ih, alim ah. Ini teh tempat apa? Tuh yang nonor. Tempat naon ya teh? Tempat api di Tempat Ditambang. tempat naon? tempat damel api. Non? Tempat damel. Main. Bukan yang main. Damel. Damel. Emang di damel naon? Kapungkur? Masak. Masak. Terus nu kolot saha? Terus kumaha? Astagfirullahaladzim. Apaan itu kayak apaan ini secara? Naon? Naon? Kalau ini siapa teh? Siapa teh? Astagfirullahaladzim. Kayak udah ibu-ibu gitu. Udah Tapi kan kayak tadi dia bilang ya, apa tinggali Iya. Kayak apa gas kolot gitu apa gitu. Iya. Lihat orang-orang ini. Kasih intinya gitu. banyak yang maksudnya kayak beliau ini yang udah parubaya ya di sini banyak. Mungkin dulu ya waktu yang Belanda kerja kayaknya warlock gitu. Kelihatannya sih gitu. Kenapa? Apa? Kenapa kan? Aku malah lemas. Kenapa? Kayak aku dibawa kayak dapur gitu loh. Tapi ibu-ibu nata yang lagi masak tapi kayak dicarek-carekan gitu. Lihat ibu-ibu banyak lagi masak, Lagi tapi masak. kayak lagi dimarah-marahin. Sedih sih. Tapi yang tadi masuk siapa berarti? Ibu-ibu Salah satu itu. si ibu-ibu itu. Soalnya bentuk, maksudnya orang-orangnya tuh mirip-mirip gitu ya. Orang-orang Indo apa? Indo. Belanda? Kayak Oh, orang pribumi. sini gitu, kayak warlock. Tapi mereka ini maksudnya cuma kerja terus ya udah gitu aja, bukan yang di apa gitu dibunuh atau Enggak, apa. kayak disiksa aja. Ya, aku mau udah gak kuat, Kak. Pindah tim aja yang lebih keren. Aku mau gak keren. Kami berhasil bertemu dengan sosok noni Belanda yang sering menampakkan diri di depan cermin di rumah ini. Terasa sekali kebencian dari sosok noni Belanda itu pada pribumi. Tidak hanya dia, sosok-sosok hantu Belanda yang lain pun merespon hal yang sama. Pasti ada sebuah alasan di balik semua ini. Kok bagaimana di tim-tim sebelumnya? Tadi kita udah ketemu di Belanda ya. Tadi kita Oke. ketemu Yang orang di Belanda, ngamuk-ngamuk. terus kayak chef orang Indonesia, maksudnya yang suka masak gitu, tapi dia kayak suka disiksa gitu ya. Iya, dia bilang kasihan kita di sini udah pada tua-tua yang ngomong gitu tadi. Begitu masuk tadi ngobrol sama Niko, ada perasaan gak enak ya di sini ya gitu. Kayak nggak boleh diganggu ini. Mungkin kita pribumi, tapi Masuk memang ke udah sini. kerasa banget ya. Dan hal itu tuh yang terjadi setelah nggak pas masa mereka hidup aja. Jadi di masa selanjutnya Betul. hantu-hantu mereka tuh nggak bisa juga bersatu, Belanda dan Pribumi. pribumi. Meskipun udah meninggal ya. Yap. Oh gitu. Ya, Di dunia sampai- mereka lah ya. Di dunia mereka juga sama. Jadi yang di luar dan di dalam biasanya sosoknya berbeda. Tapi kayak mereka tuh ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi Biasanya kayak misalnya yang tadi, tapi si noni Belanda mah kemana-mana. dah. Noni mah mana-mana karena yang punya rumah. Karena yang punya rumah. Biasanya gitu, Bahkan apalagi dia tadi marah-marah juga enggak. kalau ngomongin kayak kekuatannya besar kan kerasa bisanya, kerasa banget tuh tadi. Biasanya sebegitu besarnya, yang sosok yang lain-lain tuh nggak berani masuk, biasa cuma di luar, di area tertentu yang memang pribumi pun hanya cuma boleh di situ biasanya. Oh jadi si ini yang pribumi yang di dunia lain, tapi yang pribumi pun ada tempat-tempat yang dia nggak bisa Yep. ada di situ Ya, gitu ya. ya. Betul.
Coba Kang, dari tadi udah nahan sih sebenarnya. Deg-degan, katanya kenapa? Dan vibes-nya aku ngerasa pertama kali masuk ke sini emosi sih, amarah yang ada. Kayak nggak boleh gitu. Tapi kayaknya semuanya juga dari tadi amarah ya. Jadi makanya aku juga penasaran gitu kayak si Noni ini dia kenapa Juga gitu. marah, Dia tuh historinya kenapa Karena gitu. sejijik itu sama pribumi ya. Ada Nggak mau dipegang tadi. Apakah dia pernah diapain sama pribumi atau gimana gitu. Kalau Betul begitu Tuhan. iya aku mah kalau udah gini-gini aku kayak aduh. Betul begitu Tuhan. Apakah kita mengganggu masuk ke rumah ini? Hanya saya yang boleh minjam di sini. Siap. Yo. Hanya saya yang boleh menginjakan kaki di tempatnya. Apa? Hanya saya yang boleh menginjakan kaki di tempat ini. Kalau boleh tahu dulunya Tuhan di sini melakukan apa atau tempat apa ini? Tempat bekerja kan? Ya. Tempat berpikir. Ya. Supaya you orang bisa makan. Oke. Dia bilang ini tempat dia bekerja supaya kalian pribumi bisa makan. Saya harus rasa Bosnya kayaknya dia. tidak pantas kalian bicara. Tapi kan zamannya sudah berbeda ya. Kita sudah merdeka. Ada yang mau ditanyakan? Tapi kita boleh di sini maksudnya. Tetap harus keluar. Hubungannya kamu sama non di Belanda apa? Kita tadi sempat bicara dengan Sal. Kalian bisa hidup. Kami bantu kalian. Soal hidup kami bantu kalian. Tapi kalian hancurkan. Oke. Diam. Tapi kalian hancurkan diam-diam. Apanya? Ya mereka Belandanya. Kita ngasih tapi dia ngasih ke kita tapi kita yang membalas dengan Itu saya punya. itu anak. Dia bilang Noni. Dia sangat benci kalian. Itu kalau boleh tahu itu ada hubungan apa dengan Tuhan? Anak Tuhan. Kenapa Noninya marah-marah? Kenapa Noninya benci sama lokal? Saya bantu kalian. Tapi kalian balas tidak baik. Mungkin itu bisa dibilang zaman perang Tuhan. Semuanya bisa terjadi. Tapi kita Noninya kenapa? Ya kayaknya dibunuh sama pribumi. Betul Tuhan. Ya sebentar lagi kita keluar. Saya panggil orang dia sama apa yang kalian lakukan. Baik. Haji. Oke. Haji. Dia manggil pribumi. Snel dong. Kepercayaannya dia. Oke, terima kasih Tuk. Terima kasih.
ya kita nggak tahu apa yang terjadi sampai mereka benci banget sama kita. Tapi yang aku dapat tadi, Hancurin ya? iya, kita ngasih kalian pekerjaan kasarnya, kita kasih upah kalian, tapi kalian membalasnya dengan tidak baik. Oh, nggak tahu. Ya mungkin kan peralihan antara zaman dulu lah ya, perang apa segala macam, terus Jepang masuk mungkin ya, terus kita pribumi bersatu sama Jepang buat ngusir Belanda, sampai pada akhirnya Nggak tahu ya, takut yang juga tinggal di salah sini. sejarahnya, tapi yang kelihat ketika ada yang mediasi biasanya masa di zaman mereka kan. Yang kelihat barusan malah ada satu malam atau gelap, terus banyak orang yang ngapain ngerjain mereka apa supaya mereka nggak betah di sini dan lain-lain. Gitu separah apa yang terjadi, cuman Maksudnya biar mereka pergi begitu gitu marahnya ya? tapi sebegitu kayak getar lah, ini nggak enak. Gitu. Makanya kan tadi aku tuh nanya apa ya tadi kayak kenapa noninya marah-marah gitu. Si Jiji itu Kenapa sama pribumi. noninya gitu. Itu Tapi jawabannya. anaknya. Dia bilang iya tadi. Tadi saya katanya anaknya. Aku tanyakan itu anak saya, dia ngangguk. Terus tadi manggil siapa? Siapa sih manggil siapa? Tahu kayak centeng-centeng. Jadi gitu, tapi ya kan biasanya kalau Belanda suka ada asistennya orang-orang kita tapi yang jago, suka satpamnya lah. Mungkin dia panggil itu tadi. ya kayak dia pengen apa ya, yuk mana ngobrol aja lah sama Sesama sejenis manusia. mana, biar tahu apa yang terjadi. Gitu. Mereka nggak mau kita ya? Kalau Belandanya kayaknya Enggak. sama juga sih, nggak mau ngobrol sama kita. Coba kita tanya pribumi yang tahu. Aku tadi mau ngomong Ceritanya. gitu tapi Pengen aku ngobrol takut. banyak ya kadang ya. Sama kita juga kepo. Ini mau coba Geser keluar aja. Geser kita keluar ya. karena ya si pribumi nggak bisa keluar masuk ke sini. kayaknya. Oke. Rasanya Kita kejar aja keluar. Oke. Oke, sudah di luar akhirnya karena kita terusir keluar. Iya. Karena kita pribumi. Karena kita pribumi. Tapi kalian ada pengalaman lain nggak sih Aku. di luar bangunan gitu? Aku malah mostly di luar kalau melihat ya. Kalau di dalam banyak kan merasakan. Waktu itu adegannya itu, ini kan kalau bisa dilihat ini rumput tinggi-tinggi banget nih sekarang ya. Kalau waktu itu bersih dan parkir mobil di belakang. Terus adegannya itu aku sendiri untuk lari masuk ke dalam rumah. Dan dulu pintunya sebelah kanan bukan sebelah kiri. Itu kru-kru pada di luar karena kamera dari luar. Itu malam? Pagi malah, jam 2. Oke. Dan itu aku harus terburu-buru masuk ke rumah. Tapi pas udah action, aku kan tutup pintu. Aku keluar sini otomatis merhatiin rumah dulu. Tiba-tiba dari sebelah sana, putih lari kenceng banget. Aku sempet diem dulu karena ngerasa, aku nggak tahu ini kru atau seseorang, aku nggak tahu. Karena tapi kalau dipikir, kru nggak mungkin berani setelah action dia lari. Dan larinya cepet banget dan putih semua. Kru siapa yang pakai baju kayak gitu kan? Beneran lari itu kan melayang atau? Iya lari, aku nggak tahu, pokoknya cepet gitu aja. Terus jadi sempet ke distract, terus lanjut lagi aja. Oke. Itu sih kalau yang di daerah belakang sini. Pusing. Udah ya pusing. Pas dia cerita. Kita tahan nanti kita masukin ke siapa coba ya. Sebelum cari sosok yang dilihat, kita terusin dulu si Cerita dalam. Oke. Jadi Gimana tadi kok? ya dia manggil, kalau bahasa dulu tuh sih centeng yang ngejagain. Udah langsung ada. Dari tadi udah ada langsung. Ketika si Tuan itu panggil. Pertanyaannya masih kayak apa yang sebenarnya terjadi ya? Ada apa? Ya. Ada nyongongin pangkel, goreng, kalau sanes. Bantu translate kalau takutnya Sunda kita nggak tahu. Gimana? Kumaha katanya. Ada yang mau ditanyakan? Kumaha apanya? Mohon bieu teh dilebet pendak sareng tuan panginten. Tuan teh saurna. Mohon. Kayaknya ngami-ngami seueur tarosan nu hoyong ditaroskeun. Sahur nu dilebet keluar weh. Sauran. Kata di dalamnya keluar aja.
Tahanan teh. Siapa namanya? Aji. Aji. Mohon pertanyaannya berarti di Lebet kantos pendak kareng naona di sauran noni pangintennya noni tuan sakitu ambekna ninggal pribumi kunaon sababna hayang terang naonnya aya kejadian naon di dieu naon sababna sakitu ambekna Aduh kieu meureun. Ari anu disebut ambek mah kuring ge ambek. Tapi disebut bingung. Nya bingung. Anu hiji dulu. yang satu bosnya Anu hiji dulu. mohon terus jadi yang satu bos satu saudara pribumi gitu rakyat mohon Ari anu ieu saindu. Jadi meureun manehna teh ngarasa aya nu hianat meureun. Oh, Apa? ada yang berkhianat. satu bos satu saudaranya gimana nih kita rakyat tapi gue juga dapat makan dari sini nih gitu katanya kurang lebih ya Tapi dah emang guys kuduna ini. sewaktu nanya kiwainya tanah-tanah urang Tak gitu. Guys ini balik deh. sagede naon kejadian teh lebih kaki Atuh. Kabeh di luhur teh handap di wetan di kulon. Jelema hungkul. Jadi kuring ge bingung. tugaskeun ngajagaan tapi ditinggalin dulu rungkul Gitu makanya teh. Meureun manehna ngerasa mere dahar. Anu dibalikeun siga kitu. Ka urang ge hayang manehna ini. mohon Ji terakhir menurutnya Ji pertanyaan pribadi Kenapa? harus gak sih tadi itu marah sih terakhir ai salah resna tuan noni sadayana nu aya di dieu masihan tuang masihan ieu pada melan naonnya sajahat eta kitu atanapi salah resna mah bageur Anu mere dahar bisa ngomongkeun jahat. Apa? Kasih makan. ya, kayak pertanyaan pribadi kan kayak benar nggak sih Belanda itu sejahat yang kita tahu dalam pelajaran-pelajaran sejarah cuman dia bilang masa sih yang ngasih makan bisa dibilang jahat Nu mere pagawean bisa dibilang jahat. nggak danguna kan Anu salah mah kudu dibenerkeun. Tapi meureun carana beda. Teu ku ieu, tapi ku ieu langsung. Samet dinyau. Lain ngabela ya. Tapi dah memang gitu. Hampang leungeun mah. Tapi kan nu salah. Turuhan atau Ji Tak balik. mohon tos cekat orangnya mohon atau nuhun Ji mohon tetap disuruh pulang kayak jadi banyak yang kita temuin sosok-sosok seperti ini yang jaga atau jadi apa kaki tangan di Belanda tuh sampai akhirnya ya apa ya, ada energi yang masih menetap di sini katanya sih. Mungkin kalau kita bayangin arwahnya atau apa mungkin kalau aku pribadi kayak ini energinya nih mungkin bisa dibilang ini kayak korinnya deh yang masih menetap di sini. Apalagi pengabdian orang zaman dulu tuh nggak kayak kita sekarang kan.
Tapi kan mereka kenapa mereka memberontak kan? Ya maksudnya kan tadi dia bilang dikasih makan, dikasih kerjaan gitu. Kenapa? Nah, setahu aku si daerah ini termasuk daerah yang didatengin DITI pada waktu itu, pemberontakan. Jadi mungkin bukan dari sini, tapi ngelihat ada peluang-peluang besar ketika hasil alam kita diambil oleh Belanda. Ini kayak bisa diambil nih, mungkin ya. Mungkin kalian juga kalau tahu komen, mohon dibenarkan. Oh iya. Si bagian luar cukup lebih serem sebenarnya ya. Iya serem banget. Davina tadi cerita, terus kayak apa ya, yang ngikutin juga teh? Ngikutin yang nyamar suara. Iya kan aku ada scene. Aku kan ada scene ketawa-ketawa gitu kan. Scene ketawanya kan menyeramkan sekali ya, tapi kan aku gitu. Terus acting, terus udah selesai, terus udah kan istirahat, aku sama Davina tuh di samping gudang istirahat. Terus tiba-tiba tuh kayak di depan kita pada kabur gitu loh, pada kacir gitu. Maksudnya kayak lari gitu. Semuanya kenapa gitu. Terus akhirnya kayak baru diceritain kalau ada pas aku udah selesai nih. Next scene gitu kan, berarti beres-beres lalala. Nah, terus pada ngerokok kan di belakang gudang gitu. Terus tiba-tiba di belakang mereka tuh kan ada kru juga kan. Pada lari-lari. Pohon-pohon. Ada yang ketawa soalnya kan. Terus pada lari, terus mereka ngerokok bertiga kayak, lu denger gak? Lu denger gak? Iya, gue denger lagi. Ya, cabut. Itu posisinya di depan itu, yang tempat kita opening. Sebelah kanan itu kan samping pohon itu lahan. Tadinya itu gudang, gudang buatan. Nah, di belakangnya tuh yang pohon-pohon deket rumah warga. Berarti itu target terakhir kita. Kalau hantunya ke sini kita kejar. Tim selanjutnya itu kayak jadi tim terakhir ya. Kita cari itu yang tadi yang ketawa sama yang lewat. Apakah sama atau beda? Oke. Let's go. Masa-masa kelam saat zaman penjajahan dulu pastinya menyisakan banyak cerita pahit. Alasan kenapa para sosok Belanda ini tidak suka dengan pribumi adalah karena merasa dikhianati pada masa itu. Di mana sebuah tragedi pemberontakan pernah juga terjadi di sini di masa peralihan kekuasaan. Rumah ini seperti sebuah media yang menyimpan banyak hal kelam yang terjadi, yang pada akhirnya dimanfaatkan sosok-sosok lain untuk mengganggu orang-orang sekitar. Aku curiga deh yang kamu lihat dan mengcopy suara kamu tuh orang yang bukan orang itu yang sama. Oh, malah yang sama. Sosok yang sama. Oke. Karena ada satu yang aktif di belakang kita dari tadi. Nanti tanya aja ya. Oke. Bentar. Ini siapa ya? Apa? Kita di sini cuma mau komunikasi aja. Mau tanya. Waktu itu kamu yang ngikutin suara ketawa kakakku. Balik deui ka dieu. Gak ada sih, kita di sini cuman mau komunikasi aja. Kamu di sini. Kamu memang tinggal di sini. Sudah lama. Yang waktu itu kita syuting, yang Davina lihat itu kamu. Kenapa ngeliatin? Emangnya ganggu?
Kita ganggu nggak? Kita minta maaf ya kalau ganggu ya. Kalau ganggu. Tapi Kalian tidak akan lama. Enggak. mau nanya, emang mau nyampein apa kita? Yang lari bukan saya. Oh, yang lari bukan kamu. Bukan saya di sini. Kamu mah di pohon ya? Yang kalau yang ketawa siapa? Karena saya ada. Kamu tidak dengar. Enggak, teman kita yang Teman dengar. kita yang dengar. Karena saya ada. Kenapa kayak gitu? Kita minta maaf ya kalau misalnya waktu syuting kita ganggu. Tapi kita nggak ada niat buat ganggu. Jangan bawa apa-apa dari sini. Jangan bawa apa? Kita nggak bawa apa-apa ke sini. Bilang sama teman-teman kalian. Enggak, kita nggak akan bawa apa-apa kok. Ini kalau dibiarin terus dia bakal lama banget. Oh, kenapa? Ya karena aku bisa berinteraksi sama kalian langsung. Oh, karena nggak ada karena Jangan bah. Sudah menunggu lama, saya tahu kalian akan datang lagi. Iya, udah nunggu lama buat ngobrol sama kita. Udah ngobrol lah. Udah ya? Cukup ya? Udah cukup ngobrol apa? Guys? Keluarin A. Gitu lah. Ini guys. Apa? Background deh ya? Hah? pulang. Ini bagus, sok kata pulang. Sok pulang sendiri, jangan ajak yang lain. Sama yang ini ya. Jangan, kamu ikut saya aja sih. Enggak, kamu ikut saya aja. Boleh, kamu Yang ikut mana? saya. Yang mana? Sama yang ini. Yang mana? Sama yang ini. Itu nyepongnya. Iya, sok bawa aja. Besok syuting. Udah syuting besok nggak bisa. Kalau lagi weekend aja. Jangan juga. Nah, kemana aja? Ikut saya aja lah. Ya. Ini suruh Davina pegang. Sok. Nah, dia mau ikut. Dia nggak apa-apa. Baca aja. Baca doa aja. Masih mau ikut? Biar nggak kedinginan itu. Astagfirullahaladzim. Kesian karir. Kuat Ri, Waduh. yang kuat Ri. Badannya panas lehernya. Aduh, ternyata malam ini kita menemukan banyak sekali sosok. Macam-macam. Ya, Lagi aku Udah nggak juga, enak ya? aku juga pusing banget lagi. tadi yang awal-awal diceritain juga kalian lihatnya di sini ya, di belakang sebelah kita. Iya. Ke foto lagi. Ada fotonya, kalian lihat coba ya ini. Sepertinya kita akan sudahi penelusuran malam ini. Udah aku pusing. Udah pusing banget kan? Dari tadi ya, dari Iya, tapi sekarang udah lumayan nih. Tapi tadi mah di situ kayak mau pingsan aku. Iya ya. Iya. Sampai nggak Sampai nggak kuat ngomong. Maksudnya berdiri. aku berusaha untuk tidak
lost gitu. Jadinya aku kayak gitu terus. Iya, jadi ntar habis ini kita akan melakukan pembersihan ya, supaya pulang dengan aman. Tentu saja Angga yang bersihin, bukan saya. Tapi seru banget syuting malam ini, tempat ini. Kalian bisa ceritain, ajakin teman-teman buat nonton film Perewangan. Hai, jangan lupa saksikan Film Perewangan 24 Oktober di bioskop. Iya, dan ini adalah lokasi tempat syuting film tersebut. Jadi di luar ceritanya, tempatnya juga serem banget. Aku udah langsung pengen ngerasain gimana vibes-nya ketika dijadikan film gitu. Udah ada cerita horornya di rumah ini, ditambah lagi horor Perewangan kayak gimana, itu pasti keren banget. Ya sudah, terima kasih sudah menyaksikan Jinarisa malam ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.